menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Segala strategi mulai dari upaya edukasi tadi Bapak bilang, kemudian juga upaya penggalian potensi sampai ke penegakan hukum. Betul. Ya Pak ya. Nah, tahun ini tahun 2023 67 triliun. Target kita berarti naik lagi pada di tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kali ini bertemu lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Episode Katalog Gue kali ini adalah episode yang sangat spesial karena saya menghadirkan pimpinan tertingginya Kanwil DJP Banten. Telah hadir bersama saya Kepala Kanwil DJP Banten Bapak Yoyo Satyotomo. Ya, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Seger ya Pak ya? Ya. Semangat ya Pak? Luar biasa. Pak Yoyo ini luar biasa loh kawan pajak semangatnya. Kita nih yang ada di lingkungan Kanwil DJP Banten semuanya selalu termotivasi oleh Pak Yoyo karena beliau selalu semangat terus mencapai target penerimaan ya Pak ya. Betul ya Pak? Wah. Bapak, kesan Bapak nih Pak pertama kali masuk ke Provinsi Banten kan beda nih pasti dengan di Jogja. Gimana nih Pak, boleh cerita sama kawan pajak? Ya, selamat ketemu kawan pajak. Ya, saya senang sekali di Kanwil DJP Banten ini karena di Jateng 2 itu saya udah 2 kali jadi Kakanwil. Pertama Kakanwil DJP Jateng 2 di Solo. Di Solo, dan kemudian di Jogja. Ya, memang semangat kerjanya beda. Paling cepat ya di Banten ini. Ini ya. Cepat berubahnya. Teman-teman di Banten ini juga inisiasinya tinggi-tinggi. Ya. Dan target penerimaannya juga tinggi ya Pak? Ya, memang. Dibandingkan dengan Kanwil yang sebelumnya? Waduh. Beda sekali targetnya Pak ya? Jauh banget. Jauh ya Pak ya? Di Jogja itu target saya 5T. 5T, oke. Di Banten Pak? Di Banten 57T. Wah, 10 kali lipat ya Pak ya? 10 kali lipat lebih, luar biasa nih kawan pajak. Tapi dengar-dengar nih Pak, tahun 2022 kemarin sukses ya Pak ya? Sukses. Iya. Target penerimaan tercapai ya Pak? Tercapai, jadi targetnya 57T, tercapainya jadi 66. Wah, luar biasa. Berarti itu berapa persen tuh Pak? 115%. 115% kawan pajak, luar biasa nih. Di bawah kepemimpinan Pak Yoyo Satyotomo, Kanwil DJP Banten bisa mencapai target penerimaan sampai 115% ya Pak ya? Bukan 100% lagi, tapi 115%. Wah, keren banget ya kawan pajak. Sebelum bicara lagi lebih jauh tentang penerimaan, kita juga pengen tahu nih, karena ini adalah sosok pimpinan pertama nih yang masuk di episode Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Boleh juga berkenalan, ceritalah sedikit dan memberikan motivasi untuk kawan pajak semua. Cerita perjalanan karir Pak Yoyo nih, dulu tuh masuk tahun berapa sih? Terus kemudian di DJP tuh udah kemana aja sih? Biasanya orang DJP kan keliling-keliling nih, boleh. Iya betul. Saya pertama kali DJP masuk 1987. 92 saya ke Kanada. Baik. Terus 97 saya ke Jepang. Wah, panutan banget nih ya kawan pajak ya. Selain bekerjanya luar biasa, ternyata secara pendidikan juga Bapak keren banget loh. Kanada, kemudian Jepang. Wah, mesti dicontoh nih kawan pajak semua, luar biasa. Nah, setelah itu Bapak kemudian berkarir di DJP. Kemudian saya tadinya lama di kantor pusat, saya 15 tahun di kantor pusat. Kemudian pulang udah nggak boleh lagi kantor pusat, jadi harus ke lapangan. Jadi saya pertama kali di lapangan itu KPP Gambir. Oh, di Gambir Jakarta 1, ya Pak ya, Gambir 1. Di Batu Tulis. Setelah itu udah saya mulai dari Gambir saya ke Bali, promosi jadi kepala kantor, kemudian pindah LTO, dari LTO pindah perusahaan masuk bursa. Kemudian balik lagi ke LTO 2, kemudian naik ke Bali lagi. Dari Bali saya jadi direktur TIP. Makanya Teknologi ini Informasi Perpajakan.
ilmunya itu udah luar biasa loh. Ilmu IT-nya Ya kebetulan aja. keren gitu. Kemudian juga ilmu penggalian potensinya. Ya. Dan sampai akhirnya sempat jadi beberapa Ya. kanwil ya Pak ya? Beberapa kanwil, 14 tahun saya jadi eselon 2 dan terakhir Di sini. insya Allah di Banten ini. Di Banten ini. Nah, Bapak datang ke Banten, lihat kondisi perekonomian Banten nih. Menurut Ya. Bapak ketika pertama kali datang, Banten itu seperti apa nih Pak perekonomiannya Pak? Begitu pertama kali di Banten yang saya pikir adalah Banten itu kan ibu kotanya Iya, Serang di ini. Serang, Nah, betul. iya. Tapi Serang sama Tangerang tuh jauh sekali bedanya. Oh, Ketimpangannya luar biasa antara Serang ini dengan Tangerang. melihat kondisi seperti itu Pak. Pasti Bapak ini ketika masuk Banten berstrategi nih untuk mengamankan target penerimaan. Iya, betul. Boleh nih ke kawan pajak semua diceritakan Pak strateginya sampai bisa mencapai target penerimaan bahkan sampai 115% itu. Iya. Saya kan penasaran di Serang ada apa sih gitu Oke. kan. Nah, terus saya jalan-jalan ke Pandeglang. Oke. KPP Pandeglang itu membawahi 2 kabupaten ya. iya. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Lebak. Nah, di Lebak dan Pandeglang ini ada apa sih? Kemudian saya jalan ke Ujung Kulon. Wow, jauh Pak. Ujung Kulon, ya. Dari Tanjung Lesung ke Ujung Iya. Kulon itu saya lihat tambak udang di sana. Di sana ada tambak udang besar Pak ya? Besar sekali. Oh, Bapak Dan- langsung lihat ke lokasi, Iya, lihat tempat langsung. pembibitan udang Ke tambak itu. lokasi pembibitan udangnya bukan di situ. Oh, pembibitannya bukan di situ. Kemudian saya jalan juga ke Lebak. Oke. Lebak itu ternyata ada tambang batu bara, tambang emas, Wow. kemudian kebun juga kebun sawit, Mhm. kebun karet, Oke. dan ada perkebunan teh terbaik sedunia. Terbaik sedunia ya Pak ya? Namanya Wah, luar Harendong. biasa. Harendong. Harendong. Wah, ini kawan pajak nggak tahu nih udah tahu apa belum seperti ini. Bahkan mungkin Iya. kita juga baru dengar nih dari Pak Yoyo. Nah, Pak Yoyo ini sebagai Kakanwil, beliau tidak hanya stay di tempat gitu Pak ya, di kantor gitu, tapi Saya selalu paling nggak bisa. nggak bisa ya Pak ya? Duduk di belakang meja itu diam aja nggak bisa. Jadi ingin langsung melihat ke lokasi potensinya apa Potensinya gitu ya. luar biasa. Ternyata banyak banget ya Pak ya di Banten. Betul. Kemudian ada namanya Cikande. Nah, Oke. daerah yang dekat Tangerang tuh. Iya. Nah, Cikande itu juga daerah perindustrian. Perindustrian betul. Ada industri tekstil, saya ke sana. Kemudian industri pengolahan udang. Oh, oke. Ya, kemudian juga terakhir saya ke industri perkalengan makanan kucing. Oh, Namanya makanan Meo. kucing. Hmm. Oh, itu adanya di Cikande Ada di ya Cikande. Pak ya? Besar ya Pak ya di Besar, situ. ya. Wow, ternyata. Dan Kemudian saya rencana karena saya pernah lihat juga ke daerah Cikupa. Nah, itu Cikupa, ada oke. industri HP, ada Iya, betul. industri macam-macam, ada industri makanan juga, ada pengolahan itu. Jadi Banten ini memang Banten luar biasa. luar biasa ya potensi. Dan udang itu saya kembali lagi, saya ke Labuan ketemu Syah Bandarnya, dan wakil Syah Bandarnya itu punya pembibitan benur, Benur, pembibitan benur. ini udang ya Pak ya? udang benur. Nah, Oh, jadi oke. jenisnya Faname kan. Nah, si benur ini masih kecil sekali, saya ngelihatnya pakai apa namanya mikroskop. Oke. Nah, itu dihargai 1 ekor Rp5. Nah, Rp5 1 ekor, tapi induknya itu sehari bertelur 10 juta. Subhanallah, Nah, banyak banget dan itu semuanya nanti makanya. dijual gitu ya. Iya. Wow. Dan yang mau beli benur ini tuh udah ngantri kayak ngantri dokter. Wah, luar biasa ya. Iya, luar Ternyata biasa. dari benur aja potensi pajaknya udah gede banget gede ya Pak banget. ya. Nah, Akan jadi pajak. gitu saya keliling. Saya Keren-keren. cuma nyontohin sama teman-teman bahwa nih Kakanwil aja jalan toh, Betul. mengerti daerahnya. Jadi makanya saya ketemu sama Pak PJ Gubernur, Ya. Pak Al-Mukhtabar. Mukhtabar. Nah, Pak Al-Mukhtabar ini sangat mendukung kita juga. Ya, waktu itu Bapak sempat jumpa dengan Pak Al-Mukhtabar kemudian menyampaikan semua temuan-temuan Bapak Betul, nih tentang potensi iya. penerimaan di Provinsi Banten ya, Dan Pak, langsung malamnya tanda tangan
MOU. Oh, keren banget. Ketemu paginya, malamnya langsung tanda tangan MOU. Sama-sama kedua pimpinan ini punya niat yang sama untuk penerimaannya lebih optimal ya di Provinsi Banten ya Pak ya. Keren banget. Tapi tantangan terbesar Pak, kalau di Banten tuh apa sih Pak yang Bapak rasain? Tantangan terbesar adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Masih rendah kesadaran pajak masyarakat Banten. Masih rendah. Dan dengan tantangan itu, kira-kira Bapak ini dengan jajarannya pimpinan Kanwil DJP Banten, upaya-upaya apa Pak yang sudah dilakukan untuk? Ya, itu? Betul. Kayak hotel-hotel yang di Anyer ini, itu terdaftarnya tidak di Banten. Terdaftarnya Jakarta. Jakarta maksudnya. Itu yang mau kita kembalikan ke Banten lah, itu terdaftar. Pembayaran pajaknya juga belum maksimal. Berarti Bapak dan tim memberikan sosialisasi, edukasi seperti itu ya Pak ya, betul, kepada masyarakat. Dan kalau dari sisi penegakan hukum nih Pak, apakah juga ada upaya-upaya supaya masyarakat juga patuh gitu dengan hak dan kewajiban perpajakannya? Boleh diceritain Pak nih apa nih? Jadi di Banten ini kebetulan di Serang ya. Itu ada beberapa wajib pajak menerbitkan faktur pajak yang tidak ada transaksi sebenarnya. Sudah dilakukan upaya apa aja nih Pak? Sudah dilakukan, kita melakukan pemeriksaan permulaan dan kemudian penyidikan, dan ada beberapa yang sudah kita ajukan ke pengadilan dan sudah ada keputusannya. Nah luar biasa nih kawan pajak, Pak Yoyo ini betul-betul concern ya Pak ya terkait penegakan hukum di bidang perpajakan. Bahkan kita kalau tidak saya salah lihat nih Pak, sempat juga ada di media sosialnya Kanwil DJP Banten. Bapak mendatangi lapas ya Pak ya? Lembaga permasyarakatan. Ini dalam rangka apa nih Pak datang ke lapas ini, boleh cerita Pak? Di Banten ini saya kerjasama sama Kanwil DJP Hukam. Kementerian Hukum dan HAM. Nah di bawah Kementerian Hukum itu ada lapas. Jadi saya sudah datang ke lapas di Serang dan di Banten. Kemudian juga kaitannya dengan Hukam, saya sudah datangi imigrasi. Dan ada juga yang belum saya datangi itu Rubasan. Apa itu Pak? Rubasan yang penyimpanan barang-barang yang sudah disita. Iya. Ini semuanya berkaitan sama pajak ya Pak ya? Betul. Dan apakah memang sudah ada yang ditempatkan gitu wajib pajak di lembaga pemasyarakatan itu? Jadi penasaran saya. Sudah sih. Sudah ya? Wah luar biasa. Berarti tidak cuma slogan ya Bapak itu datang, kemudian juga penegakan hukum betul-betul dijalankan ya Pak di Kanwil DJP Banten. Nah itulah kawan pajak, makanya target penerimaan tahun 2022 itu tercapai ya Pak ya? Iya betul. Segala strategi mulai dari upaya edukasi tadi Bapak bilang, kemudian juga upaya penggalian potensi sampai ke penegakan hukum ya Pak ya? Sita, bahkan memenjarakan wajib pajak gitu ya. Jadi jangan main-main ya. Wajib pajak di Banten nih, pokoknya Kak Kanwil ini semuanya mumpuni, IT-nya juga keren gitu. Luar biasa, bangga banget nih Pak saya jadi pegawainya di bawah Bapak di Kanwil DJP Banten. Nah sekarang sudah masuk 2023 Pak, selamat tahun baru ya Pak ya. Betul. Januari kita punya semangat baru, dan saya dengar-dengar ini target penerimaan baru juga nih Pak. Ya, target kita tahun ini, tahun 2023, 67 triliun. Target kita, berarti naik lagi pada di tahun sebelumnya. Luar biasa. Tapi dunia resesi nih Pak, katanya lagi resesi nih dunia. Takut juga Pak kalau berdampak ke Indonesia gitu ya. Kira-kira menurut Bapak nih tahun 2023 bisa nggak nih kita kan udah JP Banten mencapai target? Bisa lah ya? Optimis ya Pak? Kalau saya lihat dari teman-teman kantor pelayanan pajak, banyak yang belum digali. Seperti di Serang ini banyak wajib-wajib pajak yang belum membayar pajak dengan sebenarnya. Sudah bayar tapi hitungannya belum benar gitu. Masih ada kurang gitu ya Pak ya? Masih ada kurang. Masih banyak yang seperti itu ya Pak ya? Masih. Wah PR-nya luar biasa nih ya Pak ya? Buat teman-teman di kantor pajak semua.
Bapak juga sudah menyusun strategi mungkin, Ya, sudah betul. merapatkan barisan dengan para pimpinan Betul. DJP Banten ya Pak, Ya, dan antara saya sudah kantor pelayanan pajak. koordinasi juga dengan bupati, wali kota di Banten ini. Udah langsung koordinasi dengan mereka Sudah, semua ya sudah. Pak ya. Nah, saya udah ketemu sama dari Tangerang Selatan, Pak Benyamin Daphni, Oh, udah oke. ketemu wali kota Tangerang, Pak Arif, Pak Arif ya. kemudian Bupati Tangerang, Pak Jaki, Oke. yang di sini tuh di Serang itu Bu Ratu Tatu. Bu Ratu Tatu pun sudah ketemu ya Pak ya. Bupati Serang, Bupati Bupati Serang, Bupati betul. Serang, ya. Wah luar biasa, dari awal tahun sudah langsung merapatkan Ya, barisan betul. bersama Pemda ya Pak ya. Aha. Oke, nah awal tahun juga kan ini ada hajatan yang biasa nih setiap tahun Betul, Pak di Direktorat Jenderal Pajak, Ya. penyampaian SPT tahunan. Boleh SPT mungkin tahunan. Bapak ke kawan pajak semua mengimbau nih Pak supaya lapor Ya. SPT tahunan, silakan Pak. Betul, kawan pajak, laporlah SPT tepat waktu, tepat jumlah. Kalau misalnya ada yang salah juga nggak apa-apa, dibetulkan lagi, nggak ada masalah juga. Nah, yang penting sebelum Maret, dan ini sudah dicontohkan oleh Kejari Pandeglang. Nah, Oke. Ibu Helena. Helena, Iya. Ibu Helena itu satu kantor itu sudah melaporkan SPT semua. Wah keren Iya. itu. Bapak jadi saksi waktu itu ya di sana ya Pak? saksi. Bahwa mereka semua sudah melaporkan SPT tahunannya yang tahun 2022 Iya. kemarin di tahun 2023. Iya, luar kan luar biasa. biasa, ya. Luar biasa banget ya Pak Iya, ya. betul. Dan semakin semangat sepertinya Bapak untuk tahun 2023 ini. Iya. Padahal nih kawan pajak, ini saya kasih bocoran. Padahal sebetulnya Bapak ini sebentar lagi akan pensiun ya Pak ya. Benar Iya, ya Pak ya? betul. Sebentar lagi akan pensiun, tapi semangatnya luar biasa kawan pajak. Walaupun mau pensiun beberapa bulan lagi, tapi Bapak ini masih terus keliling melakukan koordinasi dengan Ya, berbagai dan, pihak, visit mencari penggalian potensi, Penggalian potensi. membina kami semua yang Iya. ada di bawah Kanwil DJP Banten. Nah, itu tentang SPT tahunan. Ada juga Pak program yang dari Direktorat Jenderal Pajak, satu yaitu lagi. perubahan NPWP jadi NIK. Saya dengar Pak, kita juga di Kanwil DJP Banten sudah melakukan koordinasi dengan berbagai betul. instansi. Betul, Kita akan memberikan asistensi langsung betul. jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam Iya, memvalidasi NPWP ini. NPWP ini, ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama, atas waktunya, atas Bu sharing Ida. pengalamannya, Iya. atas sharing strategi-strateginya yang luar biasa kawan pajak semua. Ini adalah panutan kita semua, Bapak Kanwil DJP Banten, Bapak Yoyo Satyotomo yang sudah memberikan segala motivasi, sharing pengalaman dan strategi-strategi dalam rangka mengamankan penerimaan pajak di Kanwil DJP Banten khususnya. Terima kasih untuk kawan pajak semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten episode spesial bersama Kepala Kanwil DJP Banten. Ya. Untuk episode-episode lainnya, kawan pajak boleh menyaksikan dan mendengarkan di media-media sosialnya Kanwil DJP Banten. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, dan ada Spotify di @pajakkanwilbanten. Demikian kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.